Lagi-lagi, Ustadz Yusuf Mansur tak hadir dalam sidang kasus investasi tabung tanah yang diduga bodong yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Tangerang kemarin siang. Ini merupakan kali kedua Ustadz Yusuf Mansur tak hadir di sidang beragendakan mediasi, sehingga mediasi terpaksa ditunda 2 pekan mendatang. Asfi Dafa selaku kuasa hukum penggugat, masing-masing adalah Suratin, Aida Alamsyah, dan Yeni Rahmawati mengaku kecewa pada sikap sang Ustadz karena terkesan menghambat proses hukum. Lalu benarkah Ustadz Yusuf Mansur sengaja tak datang untuk mediasi karena enggan berdamai dengan 3 mantan TKW yang menggugatnya ratusan juta? Pihak tergugat kuasa hukumnya hadir, tapi kan mediator tuh sesuai dengan pasal 22 itu menghimbau supaya prinsipal tergugat, artinya saudara Jam'an Nur Khatib Mansur itu hadir. Jadi tadi ditanyakan akan diupayakan tanggal 22 hadir, ditanyakan ke pihak kami juga mengatakan kami upayakan ketiga orang tersebut hadir, 2 dari Jogja, 1 dari Madiun, nanti mereka akan kemari insyaallah. Ya, Ustadz Yusuf Mansur beralasan tengah menghadiri pengajian di luar kota. Menurut Ariel Mukhtar, sang kuasa hukum, beliau berusaha untuk melakukan mediasi dengan 3 penggugat dan berharap kasus itu bisa selesai secepatnya. Kabar yang menyebut Ustadz Yusuf Mansur ingin lari dari tanggung jawab hanyalah isu yang disebabkan oleh seteru sang Ustadz. Sebelum kasus investasi tabung tanah itu mencuat, Ustadz Yusuf Mansur memang sudah dibelit 2 kasus wan prestasi, masing-masing kasus investasi batubara dan kasus investasi hotel haji dan umroh. Tapi entah mengapa, mediasi pada 2 kasus tersebut pun seolah menemui jalan buntu karena Ustadz Yusuf Mansur juga tak pernah hadir. Tapi benarkah Ustadz Yusuf Mansur sudah menyiapkan dana khusus untuk mengembalikan uang Suratin, Aida Alamsyah, dan Yeni Rahmawati? Biasanya yang namanya mediasi itu dari gugatan kita itu apa tanggapannya? Ada proposal nggak, setuju atau bisa dibicarakan atau ditolak? Itu aja kan, kita lihat aja nanti tanggal 22 seperti apa. Ya dianggap gagal kan. Kalau dianggap gagal ya lanjut lagi ke pokok perkara, jadi sidang. Soal pengembalian dana, pihak penggugat memang tak mau menerima jumlah investasi pokok yang mereka transfer ke rekening sang Ustadz tahun 2014 silam. Sebab saat melakukan presentasi investasi tabung tanah di depan TKW Hong Kong, Ustadz Yusuf Mansur menjanjikan keuntungan berkali lipat dalam setahun. Karena pasca menerima uang dari para TKW, Ustadz Yusuf Mansur tak bisa dihubungi, bahkan selama 8 tahun tak pernah menggubris jeritan hati para TKW yang sudah berinvestasi. Akhirnya 5 orang TKW bersatu untuk menggugat Ustadz Yusuf Mansur secara perdata. Entah mengapa, 2 orang TKW berhasil mendapat pengembalian dana dari sang Ustadz, sehingga mereka membatalkan gugatan, sedangkan Suratin, Aida, dan Yeni harus gigit jari. Lantas, seberapa optimis Asfi Dafa memperjuangkan keadilan untuk 3 kliennya? Jadi posisinya sebenarnya kita menunggu menunggu tanggapan dari tergugat. Kalau ditanya apa yang diinginkan, yang kita inginkan sesuai dengan gugatan. Tapi karena ini masuk ke forum mediasi, apa yang mau dimediasikan? Apa penawaran dari tergugat atas gugatan kita, kan itu. Apakah dia bisa menerima, apakah dia bisa menerima beberapa hal, atau dia menolak sama sekali. Selebgram Gaga Muhammad resmi mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Terdakwa kasus laka lantas yang membuat Laura Anna lumpuh permanen sebelum akhirnya meninggal pada 15 Desember 2021 itu merasa diperlakukan tidak adil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memvonisnya 4,5 tahun penjara. Pasalnya, kubu Gaga beranggapan vonis Majelis Hakim tidak didasari oleh fakta-fakta di persidangan, melainkan dari asumsi dan pemberitaan yang beredar di media massa. Jadi di sini itu alasan yang pertama bahwa terjadi kekeliruan. Seakan-akan Laura korban ini lumpuh pada tanggal 8 Desember. Padahal faktanya tidak seperti itu. Jadi Gaga Muhammad lalai. Iya. Menyebabkan kecelakaan, iya. Tapi menyebabkan kelumpuhan belum bisa terbukti di persidangan ini. Ada bukti-bukti yang tidak pernah disahkan di persidangan
tapi dijadikan dasar untuk mempertimbangkan, memutus dan menghukum Gaga Muhammad 4 tahun 6 bulan. Sebelumnya, pihak jaksa penuntut umum juga mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Mereka merasa hukuman Gaga terlalu ringan karena sudah membuat Laura Anna mengalami spinal cord injury yang menyebabkan kelumpuhan, plus harus menjalani pengobatan yang menguras harta keluarga korban. Di satu sisi, pihak Gaga sama sekali tak memberikan bantuan material kecuali membantu pengurusan asuransi kecelakaan Laura. Lantas, siapkah Gaga andai memori bandingnya ditolak pengadilan tinggi? Apakah kubu Gaga akan menempuh jalan kasasi ke Mahkamah Agung? Semua, hari ini saya sudah menyerahkan memori banding ya. Jadi memori banding sudah saya serahkan dan ini tanda terimanya. Udah langsung ditandatanganin oleh paniteraan ya, bahwa memori banding dari penasihat hukum Gaga Muhammad sudah diserahkan ke paniteraan dan ini sudah saya sampaikan. Dan ini ada tandanya bahwa memori banding sudah diterima secara resmi. Paling tidak mendapatkan keadilan lah buat Gaga, kan dia juga masih terlalu muda, masih bisa untuk menempuh pendidikan, jadi dia harus mendapatkan keadilan. Spesifiknya? Ya paling tidak hukumannya dikurangi lah. Ngototnya kubu Gaga dalam memperjuangkan keringanan hukuman membuat keluarga dan sahabat mendiang Laura Anna merasa gerah. Pasalnya, mereka tahu benar betapa menderitanya Laura pasca kecelakaan itu. 2 tahun Laura bergantung pada keluarga dan sejumlah sahabat, sementara Gaga yang sempat mendampingi Laura selama setahun selalu minta ongkos transport bila diminta menemani Laura. Itu bukan dari pihak Gaga Muhammad ya, tapi bantuan dari teman-temannya. Atau bantuan dari teman-temannya. 24 halaman saya baca. Harus tunggu hasilnya. Kalau 1 minggu pun berat, tapi dia bunuh 1 orang. Saya dulu pikir boleh ringan, tidak apa-apa, tapi sekarang pikir bagus sampai setengah tahun. Dia bunuh. Pengusaha Medina Zain lagi-lagi jadi pemberitaan publik. Istri Lukman Azhari itu dituding netizen abai dalam menjalankan isolasi karena memposting foto dirinya saat sedang makan bersama sang suami di sebuah kafe. Pasalnya, Lukman diketahui positif terpapar virus COVID-19 varian Omicron sehingga keberadaannya di tempat umum bisa membahayakan orang lain. Lalu mengapa Medina dan Lukman seolah membantah telah mengabaikan protokol kesehatan? Benarkah mereka wifi di kafe sebelum hasil tes PCR keluar? Dari rumah sakit, kita ambil darah, kita PCR, kita swab, dan lain-lain. Terus dokternya bilang, boleh nunggu di luar sambil makan, di mana karena hasilnya lama, katanya gitu. Hasil PCR-nya kan emang lama banget, terus hasil swabnya emang sebentar, hasil darahnya tuh yang lama juga gitu. Jadi akhirnya kita putusin, ya udah deh kita makan aja. Toh badan udah emang gak enak nih, kita mikirnya gak mikir kita COVID, kita mikirnya cuma tipes aja, karena dokter juga gak ada gejala COVID tuh, ini kayaknya tipes gitu kan. Jadi kita pede-pede aja makan keluar. Nanti di rumah sakit gak dapet makanan enak, udah kita makan enak dulu gitu. Akhirnya kita makan tuh di luar. Pas makan di luar, suster ngirim hasilnya. Ya udah, salahnya aku emang langsung diposting. Terus pas posting ya udah, ya masa langsung kabur dari tempat itu kan gak mungkin ngabisin makanan dulu, ya udah pulang gitu. Maksudnya ke rumah sakit lagi dan pakai masker, menjaga protokol kesehatan. Jadi sebenarnya blunder di postingan aja sih Mbak. Gitu. Ibaratnya kata sekarang kan aku juga dicari-cari kesalahan sampai lubang sumut. Sebelumnya, nama Medina juga jadi perbincangan terkait status tersangka kasus pencemaran nama baik yang disandangnya sejak akhir 2021 lalu. Nyaris 2 minggu sekali Medina harus bolak-balik Bandung-Jakarta karena Marisha Ica, seterunya, juga melaporkannya atas dugaan membuat laporan palsu ke Polda Metro Jaya. 2 kasus hukum itulah yang membuat penjual tas branded palsu ini menjadi bulan-bulanan netizen. Hanya saja, kali ini Medina meminta netizen agar jangan melebih-lebihkan kasus COVID sang suami. Lantas, bagaimana kondisi Lukman sekarang? Benarkah Lukman mengalami gejala berat sehingga harus dirawat di sebuah rumah sakit? Dua-duanya ngerasa demamnya naik turun gitu. Naik turun, akhirnya kalau aku katanya gejala tipes. Kalau dia katanya positif COVID, jadi akhirnya dia di karantina kan, di isolasi. Di rumah sakit. Jadi dia kalau WhatsApp aku sih katanya masih suka demam kalau malam, menggigil.
lah biasa kalau subuh-subuh gitu. Terus suka masih pahit kalau makan, terus kepalanya masih suka sakit gitu. Terus dia kan dia ada darah tinggi kan, jadi aku agak khawatir aja gitu. Jadi tensinya harus dicek terus-terusan. Kabarnya udah better sih, CT-nya juga kemarin udah 20 something, udah bagus sih, udah lumayan membaik gitu. Jadi mudah-mudahan sih di 45 hari inilah dia bisa lah. Jadi sebenarnya pas dulu zaman kena Delta, seluruh rumah kena Delta, sampai 2 supir aku kena, 4 pembantu aku kena semua. Sampai aku juga kena, anak aku kena yang kecil. Tapi yang nggak kena cuman suamiku doang. Nah sekarang kebalikannya. Kedepan, Medina akan lebih berhati-hati lagi dalam memposting sesuatu di media sosial agar netizen tidak gaduh dan menganggapnya sebagai biang masalah. Sebelumnya, postingan Medina di Instagram dinilai melukai harga diri Marisha Icha. Gara-gara tak terima dituding Icha menjual tas branded palsu, Medina menyebut Icha selebgram pansos yang gemar memfitnah. Tak ayal, Icha langsung mempolisikan Medina. Sahabat almarhumah Vanessa Angel itu akhirnya berhasil membuktikan bahwa Medina memang layak menjadi tersangka. Lantas, apakah Medina tak bosan mengajak Icha berdamai agar ia terhindari dari penjara? Nggak apa-apa sih. Aku di sini sebenarnya nggak mau melapor ya. Sebenarnya aku juga udah cukup lelah sama semua ini. Aku pengen semua damai-damai aja. Cuman mungkin terlalu banyak pihak yang mengompori, terutama netizen juga lumayan itu membuat triggernya semakin kuat gitu. Jadi mudah-mudahan aja masalah ini cepat selesai. Mudah-mudahan semuanya cepat berjalan dengan lancar, damai. Semua pihak juga clear sama semua ini gitu kan. Jadi juga mungkin kalau misalkan kita mempermudah urusan orang kan, kita juga urusan kita akan lebih dipermudah juga sama Tuhan. Jadi mudah-mudahan aja segala sesuatu yang sudah terjadi sekarang bisa jadi pelajaran buat kedepannya, biar aku juga lebih wise lagi.